Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 25 yang berkata demikian. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yosafat bersama-sama bangsa Yehuda mengalami tuaian yang begitu luar biasa. Mereka membawa pulang hasil jarahan yang begitu banyak, bahkan dikatakan lebih banyak daripada yang dapat mereka bawa. Sungguh luar biasa. Apakah saudara juga rindu mengalami apa yang Raja Yosafat dan rakyatnya alami? Apakah saudara rindu mengalami multiplikasi dan promosi di segala bidang kehidupan dan di dalam kehidupan bangsa kita? Mari kita lihat dan kita perhatikan kisah dari Raja Yosafat ini. Dalam ayat 1-3 dikatakan ada laskar yang besar yang menyerang Yosafat. Ada Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang-orang Meunim datang menyerang. Multiplikasi dan promosi umumnya selalu diawali atau didahului oleh adanya tantangan dan ujian. Di balik tantangan atau ujian yang besar, umumnya terdapat berkat yang besar. Tidak ada promosi tanpa ujian atau peperangan. Setiap kita harus berhadapan dengan musuh atau raksasa-raksasa dalam kehidupan kita sebelum kita mengalami multiplikasi dan promosi. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita berhadapan dan mengalahkan Goliat dalam hidup kita? Bagaimana kita boleh mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada waktu itu? Jawabannya ada di ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 3 dan 4 mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Langkah pertama dan yang terutama adalah mereka merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Mereka berpuasa, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi
mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki pengharapan dan kekuatan selain daripada Tuhan. Tuhan menjadi tempat sandaran mereka satu-satunya. Pada waktu mereka bersandar penuh kepada Tuhan, Tuhanlah yang berperang ganti mereka. Di ayat selanjutnya mengatakan, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Hari-hari ini kita mengalami banyak peperangan-peperangan atau tantangan-tantangan yang tidak seperti biasanya. Ada banyak kejadian-kejadian yang cukup berat menimpa sebagian besar dari kita. Untuk kita bisa berkemenangan dalam menghadapi persoalan ini, tidak ada jalan lain kecuali kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Percayalah satu hal, tidak ada promosi tanpa tantangan atau ujian. Tidak ada mujizat tanpa adanya permasalahan atau kebutuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami semuanya itu, jangan cepat-cepat menjadi lemah. Justru itulah saatnya untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena di balik semuanya itu, akan ada berkat dan promosi. Kita tidak dapat sepenuhnya mengerti dan menyelami pikiran dan rencana Tuhan. Jadi apabila kita mengalami banyak persoalan, ada tekanan atau rintangan di hadapan kita, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kita, jangan cepat-cepat menjadi kecewa atau mundur. Tetapi percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, kisah Yosafat mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap tantangan besar, sering tersembunyi berkat besar yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Kemenangan, promosi, dan multiplikasi tidak datang tanpa ujian. Tetapi ketika kita memilih untuk merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan sendirilah yang akan berperang bagi kita. Oleh sebab itu, di tengah peperangan hidup yang kita alami saat ini, janganlah menyerah atau putus asa, melainkan tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami di tengah tantangan dan ujian yang kami hadapi. Kami memilih untuk bersandar hanya kepada-Mu dan percaya bahwa Engkaulah yang akan berperang bagi kami. Ajari kami untuk tetap rendah hati, tekun mencari wajah-Mu, dan tidak mudah goyah ketika keadaan tidak sesuai harapan kami. Kami percaya bahwa di balik setiap kesulitan,
ada rencana Tuhan yang indah dan berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.